وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق جميع المخلوقات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من أدى الأمانات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير البريات وأزكى البشريات وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya pada subuh hari ini kita bisa untuk melangkahkan kaki menuju masjid ini guna melaksanakan ibadah salat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman dari hadisnya Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salawati 'inda Allah 'azza wa jal salatus subhi yaumal jum'ah fi jamaah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, salat yang paling afdal di sisi Allah azza wa jal adalah salat subuh hari Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat subuh berjamaah yang barusan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandakan pahalanya, dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di mizan di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan doa-doa dan munajat yang kita panjatkan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Azza wa Jal. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat taufik kepada kita semua untuk melakukan amal-amal saleh dan melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang istiqamah untuk menjalankan serta menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita semua Allah masukkan ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat fardu subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Qaf ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang satu momen yang semua orang dari kita pasti akan menjumpai momen tersebut. Setiap orang dari kita pasti akan melalui keadaan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah perkara yang dahulu hendak kamu hindari. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memastikan bahwa setiap manusia yang akan menghadapi kematian, sebelum dia menghadapi kematian itu dia akan menghadapi satu keadaan yang disebut dengan muqaddimah kematian, yaitu pendahulu kematian, yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan sakrah. Dan ini pasti dan tidak bisa dihindari, karena setiap orang dari kita akan menghadapi kematian.
Jadi muqaddimah atau pendahulu kematian atau proses berpisahnya antara ruh dengan jasad, dan itu juga proses perpisahan yang paling menyakitkan yang dirasakan oleh seorang hamba. Allah memastikan dalam ayat yang tadi kita baca, semuanya pasti akan merasakan itu. Bahkan manusia paling mulia sekalipun, baginda Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, merasakan sakitnya sakaratul maut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di atas pangkuan beliau di rumahnya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kata Sayyidah Aisyah, di detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Nabi itu ada qadah, ada sebuah wadah yang berisi air. Ini sakitnya sakaratul maut yang menimpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang levelnya di bawah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada bejana, ada wadah yang berisi air. Beliau di saat-saat sakaratul maut mencelupkan kedua telapak tangan beliau ke dalam wadah yang berisi air tersebut, kemudian mengusapkannya ke wajah beliau. Berulang kali dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau masukkan tangan beliau ke dalam wadah itu, beliau usapkan air itu ke wajah beliau. Beliau masukkan lagi kedua telapak tangan beliau, beliau usapkan, kemudian beliau mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah mengatakan, setelah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kematian, dan ini juga disaksikan oleh putri tercintanya baginda Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kata Sayyidah Fatimah, melihat ayahnya dalam keadaan sakit seperti itu, beliau mengatakan, wa karba abatah, alangkah sakitnya ayahku, alangkah menderitanya ayahku, kata Sayyidah Fatimah. Lalu dikatakan, disahut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini, kata Nabi Muhammad, tidak ada lagi kepayahan atas ayahmu, tidak ada lagi kesusahan yang menimpa ayahmu, dan tidak ada lagi penderitaan yang akan didapatkan oleh ayahmu. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan, setelah melihat bagaimana proses sakaratul maut yang dihadapi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, ma aghbitu ahadan bihaunil mauti ba'dama ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri lagi terhadap mudahnya kematian seseorang setelah aku melihat bagaimana susahnya dan sakitnya kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sekelas dan selevel Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang yang paling dekat dengan Allah azza wa jalla, orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mengatakan la ilaha illallah. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah itu biasanya diucapkan oleh seseorang ketika dia melihat sesuatu yang sangat genting. Ada musibah terjadi, spontan mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, saking besarnya apa yang dihadapi. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan muqaddimah kematian ini disebut dengan sakarat. Allah tadi menyebutnya dengan sakrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sampaikan menyebutnya dengan sakarat, yang mana kalimat sakarat itu berasal di dalam bahasa Arab dari kalimat syukur, yang maknanya adalah hilang akal. Kenapa muqaddimah pendahulu kematian ini disebut dengan sakarat, yang berasal dari kalimat syukur yang maknanya adalah hilang akal? Karena saking sakitnya sakaratul maut itu, momen itu saking menyakitkan, itu sampai menghilangkan akal manusia yang merasakannya. Bahkan ada sebuah kaidah, saking sakitnya sakaratul maut ini disebutkan oleh para ulama, kata mereka,
asyaddu alamin fid dunya 'alal itlaq aqallu min alami sakaratil maut. Sakit yang paling sakit yang didapatkan oleh seseorang dalam kehidupan di dunia ini, pun kepehe nang paling kepehe nang ada huang dunia tu, nimbayangan kira-kira ingger gaji loh belum atau inggunting loh dalam keadaan masih belum, atau imutilasi uluh misalnya anggota badan tun, bahkan kepehe paling kepehe sekalipun nang ada sehuang dunia tun ngikuan para ulama, itu masih jauh lebih ringan sakitnya dibandingkan dengan sakitnya sakaratul maut. Masih jauh lebih ringan sakit, yang paling sakit yang dihadapi dan didapati oleh seseorang dalam kehidupan di dunia ini masih lebih ringan daripada sakitnya sakaratul maut. Belum lagi dicabut oleh malakul maut nyawa seseorang dari jasadnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya, belum lagi dicabut, baru kedatangan malaikat maut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya, hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, la muayanatu malikil mauti asyaddu min alfi darbatin bisayf. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai bersumpah, kikuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh melihat malaikat maut, melihat kedatangan malaikat maut di saat dia datang untuk mencabut nyawa seseorang. Orang yang akan dicabut nyawanya itu melihat kedatangan malaikat maut, melihatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih sakit daripada 1000 kali tebasan pedang memangah ketika malaikat maut dumah, malaikat Israel dumah hendak mencabut nyawa itu. Menyaksikan kedatangannya, melihat sosoknya malaikat maut ini, Nabi alaihi salatu wasallam sampai bersumpah mengatakan lebih sakit dan lebih menyakitkan daripada 1000 kali tebasan pedang. Ini jeb apa pisau 1000 kali lebih kepehe memangak malaikat maut daripada kena tejeb 1000 kali apa pisau. Hanyar memangak kedatangan malaikat maut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ikhwan beliau, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaannya, la takhruju nafsu 'abdin minad dunya, tidaklah keluar jiwa seorang hamba dari dunia ini, maksudnya tidaklah seorang hamba meninggal dunia, hatta yata'allama kullu 'irqin minhu 'ala hiyalih, sampai setiap urat yang ada di dalam tubuhnya, setiap pembuluh darah yang ada di badannya itu merasakan kesakitan yang sangat luar biasa di hadapan malaikat maut. Di hadapan malaikat maut akan merasakan kesakitan di setiap urat yang ada di dalam tubuh kita, di setiap pembuluh darah yang ada di badan kita. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, beliau mengatakan, huwa qadru 300 darbatin bisayf. Sakitnya melihat malaikat maut tadi itu seukuran 300 kali tebasan pedang, lebih isut daripada yang pertama yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Itu melihatnya, karena memang di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang proses wafatnya seseorang, meninggalnya seseorang, antara orang mukmin dengan orang yang kafir atau orang fajir, para pelaku maksiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin ila al-akhirah. Seorang hamba yang beriman apabila dia dalam keadaan sudah terputus dari dunia dan menuju ke akhirat, maksudnya proses kematiannya, turun untuknya, untuk seorang hamba yang mukmin tadi, malaikat-malaikat dari langit yang wajah-wajah mereka putih bercahaya. Dan kemudian setelah itu turunlah malaikat maut.
Saat itulah malaikat maut datang dan disaksikan oleh orang yang akan dicabut nyawanya itu, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan tadi disebutkan lebih sakit dari tebasan 1000 pedang. Kemudian tentang sakitnya sakaratul maut ini, ada beberapa riwayat yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan juga dari tabi'in. Di antaranya yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, annahu qala li Ka'bil Ahbar, bahwasanya Sayyidina Umar ibn Khattab berkata kepada Sayyidina Ka'bul Ahbar, kikuan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, hadithna 'anil maut, tolong ceritakan kepada kami tentang kematian. Proses kematian itu bagaimana? Lalu kata Sayyidina Ka'bul Ahbar, qal na'am ya amiral mu'minin, iya wahai amirul mu'minin, huwa kaghusnin kathiri syawk udkhila fi jawfi rajulin. Sakaratul maut atau proses kematian seseorang itu rasanya seperti dahan kayu yang penuh duri. Dahan kayu arek duhiyah, si dahan kayu kedatuhan penang misalnya, hantamun terlalu datuh mida kawat tamein. Kikuan Sayyidul Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu arda, proses kematian seseorang ketika dia sakaratul maut itu seperti sebuah dahan kayu yang penuh dengan duri, kemudian dimasukkan ke dalam rongga tubuh seseorang. Dahan kayu nang penuk duhi itu na inamean marak rongga badaya melalui nyame ya. Tame marah huang tenai itu terus tembus marah pendak. Fa'akhadat kullu syaukatin bi'irqin. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam batang tubuh seseorang dahan kayu yang berisi banyak duri itu, setiap duri itu kemudian menempel di situ pembuluh darah dan urat-urat yang ada di tubuhnya. Jadi duhi-duhi itu nama ajuk seberataan pembuluh darah, seberataan urat yang ada si huang badan manusia itu kawan Sayyidina Ka'bul Ahbar. Thumma jadzabahu rajulun syadidul jadzbi. Kemudian setelah dimasukkan dan setiap urat tubuh dan pembuluh darah tubuh itu menempel di duri-duri yang ada di dahan kayu tadi, setelah masuk ditarik dengan sangat keras oleh seorang laki-laki yang paling kuat tarikannya. Jadi tame kemudian inyohu ulu hatuwe kawan Sayyidina Ka'bul Ahbar mencabuta menarika dengan sekuat-kuatah, dengan segancang-gancangah, mencabut daan kayu nang inamean marah huang badan tanah, daan kayu nang penu dengan duhi, incabut sekuat-kuatah, incabut segancang-gancangah. Fa akhadha ma akhad wa abqa ma abqa. Maka dahan kayu itu setelah dicabut dengan sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya, akan membawa keluar apapun yang ingin dia bawa keluar dan meninggalkan apapun yang ingin dia tinggalkan. Bayangkan, itu hanya batasan bayangan, dan sakaratul maut jauh lebih sakit daripada itu. Tapi Sayyidina Ka'bul Ahbar ini ketika ditanya oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, ingin menggambarkan kepehe, ingin menggambarkan sakitnya sakaratul maut yang akan dihadapi oleh setiap orang dari kita dalam proses kematiannya. Dan kita tidak tahu kapan. Yang pasti Nabi SAW mengatakan wal mautu adna min syirakin alih. Sesungguhnya kematian itu kata Rasulullah lebih dekat dari tali sendal kita. Setiap orang dari kita kematian lebih dekat dari tali sendalnya. Tali sandal menempel dengan pain nih dah. Ternyata kematian lebih dekat daripada itu. Maka kita perlu persiapan untuk menghadapi kematian itu. Begitu sakitnya Sayyidina Ka'bul Ahbar menggambarkan dahan kayu yang penuh duri dimasukkan ke dalam batang tubuh seseorang, kemudian ditarik oleh seorang laki-laki yang paling kuat dalam dunia ini. Maka duri-duri itu akan membawa isi tubuhnya yang ingin dibawa dan meninggalkan yang ingin ditinggalkan. La ilaha illallah. Duhi namen wang tenai ini tah incabut dengan sekancang-kancangan, sekuat-kuatah. Kemudian Sayyidina Syaddad bin Aus juga menceritakan, menggambarkan bagaimana sakitnya sakaratul maut ini kikuan beliau. Al mautu afdha'u haulin fid dunya wal akhirah 'alal mu'min. Kematian itu prosesnya ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut itu adalah keadaan atau huru-hara yang paling menakutkan di dunia dan di akhirat bagi seorang mukmin.
Ayo disebutkan di dunia dan di akhirat yang paling menakutkan, yang paling menyakitkan bagi seorang mukmin. Kemudian ikhwan beliau, wa huwa asyaddu min nashrin bil manashir, lebih sakit daripada seseorang yang digergaji dengan gergaji dalam keadaan hidup-hidup. Beda nyaman-nyaman yang gergaji lu belum kakatun. Yang gergaji lu elam ije badan tun kana gergaji, ujung lengan itah gin kana gergaji. Rek sampai bepelak tulang beda nyaman-nyaman. Kikuan Sayyidina Syaddad Ibnu Aus radhiyallahu taala anhu, sakaratul maut lebih kepehe daripada itu. Kemudian beliau melanjutkan, wa qardin bil maqarid, lebih sakit daripada digunting dengan gunting dalam keadaan hidup-hidup. Coba gunting pinding misalnya, masih belum gunting pinding sila ya. Kepehe. Gunting tunjuk ije misalnya, hanyar tunjuk ije mah. Pasti nyame itu mbak aduh. Tapi yang temen maka uluh nah anak meninggal teh mida bikin tah manga kepehe babanaran. Padahal sakit di dunia itu sedikit saja menimpa seseorang, dia akan mengaduh dengan mulutnya. Padahal sakaratul maut tadi itu lebih sakit daripada sakit yang paling sakit dalam kehidupan di dunia ini. Tapi kenapa kita tidak pernah melihat orang yang menghadapi kematiannya mengaduh luar biasa, kesakitan menghadapi sakaratul maut? Dikatakan oleh para ulama karena saat itu ruhnya dicabut semuanya. Kalau itah karena kepehe si huang dunia, ruhnya men itah masih ada. Paling kali nang begitu misalnya tunjuk, ruh tunjuk tuh manang nang nihau. Makanya nyame itu masih sempat biba aduh, merasakan kepehe. Tapi kalau dalam kondisi hendak meninggal dunia, seberataan roh hendak incabut malaikat maut. Jadi tidak sempetan menggota badan yang lain mengekspresikan rasa sakit. Nyame itu tidak sempetan mengekspresikan kesakitan itu, mengaduh atas rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Bahkan orang yang paling kelihatannya nyaman sekalipun meninggal dunianya, kan kadang-kadang ada orang yang meninggal huang tiruha atau meninggal lakas banar misalnya, tidak melalui proses nang panjang yang penggite itu kata para ulama tetap dia merasakan sakitnya sakaratul maut, tetap ia merasakan kepehe sakaratul maut. Jadi kata Sayyidina Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, lebih sakit daripada digergaji dengan gergaji hidup-hidup, lebih sakit daripada digunting dengan gunting hidup-hidup. Begitu juga kikuan beliau, wa ghalyin fil qudur, lebih sakit daripada dimasukkan ke dalam sebuah kuali yang berisi air mendidih. Jika mengawah ketupat misalnya, coba umpat bebuat huang kawah deh, waktu menggurak nang rok itu kepehe bebanaran. Kikuan Sayyidina Syaddad bin Aus, sakaratul maut lebih kepehe daripada uluh nang tame marah huang kawah nang menggurak banyu belasu deh. La ilaha illallah. Kemudian beliau melanjutkan, Kikuan Sayyidina Syaddad Ibnu Aus radhiyallahu taala anhu, walau annal mayyita nushir fa akhbara ahla dunya bi alamil maut man tafa'u bi 'aishin wa la taladzadu bi naumin. Kalau seandainya orang yang sudah pernah meninggal ini dibangkitkan, misalnya ada si hadapan masjid teh hanyar bikana kubur, lalu belum hendak minsik hendak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Syaddad, seandainya orang yang sudah pernah meninggal itu dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, lalu dia mengabarkan kepada penduduk dunia bagaimana sakitnya sakaratul maut, sakitnya kematian ini, ikhwan beliau efeka man tafa'u bi'aishin, maka orang yang ada di dalam kehidupan dunia ini tidak akan sempat lagi untuk menikmati kehidupan. Kalau seandainya beluman ya Allah ndai, sayang kami dadam nang belum ndai. Kalau ia belum ikhwan Sayyidina Syaddad ingabar ya ngisah ya meraitah kehampi ya kepehe sakaratul maut, penduduk dunia itu tidak bakalan sempatan untuk menikmati kenikmatan dunia dan kemewahan dunia. Bahkan ikhwan beliau, wala taladzadu binaum, dan juga tidak akan pernah merasakan nyamannya tidur. Minta pikir betiruham. Dan ini terjadi kepada salah seorang tabi'in, imamnya para tabi'in, Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala membesuk uluh nang lagi haban, menyengau uluh haban. Fawajadahu fi sakaratil maut. Lalu Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri ini mendapati orang yang dibesuknya uluh nang inyengau dalam keadaan sakaratul maut. Imanga oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Uluh nang inyengau beliau lagi sakarat, lagi hendak meninggal.
hendak berpisah ruh dengan jasad. Fanadhara ila karbih. Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri melihat kesusahan dan kepayahannya, kesulitan yang dihadapi dalam keadaan sakaratul maut ini. Wa syiddati ma nazala bihi, dan sakit yang dia rasakan. Sakitnya yang dirasakan oleh orang yang dibesuk oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Faraja'a ila ahlihi bighairi al-lawn alladhi kharaja bihi min indihim. Ketika buli Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri, marahuman beliau, bau ya teh beda dengan ketika beliau tulak, pucat pasi, memanga uluh sakaratul maut. Nah, kita perlu dumah maraukan uluh nang sakaratul maut untuk menyaksikan bagaimana sakitnya sakaratul maut itu, agar kita mengambil pelajaran dari situ dan mempersiapkan untuk menghadapi hal yang sama ketika kematian kita tiba. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala melihat itu ketika beliau mengite uluh nang inyai ngawate sakaratul maut kepehe bebanaran, asala tulak dari huma bauya dengan wajah yang biasa-biasa ama, pas buli dari hete beda warna bau itu dengan warna ketika tulak, pucat bebanaran. Ketika sampai si huma, Imam Al-Hasan Al-Basri buli marahuma jadi menyengau uluh nang haban sakaratul maut na, buli marahuma gikuan keluarga si huma at-ta'ama yarhamukallah, kuman kalau bahasa itah kuman, ayo itah kuman helu. Lalu gikuan Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri, ya ahlah alaikum bi ta'amikum wa syarabikum, wahai keluargaku, silahkan ketuh maurus kuman, ketuh maurus mihup, ketuh silahkan ketuh kuman, ketuh maihub. Hantamein fa wallah, demi Allah ikhwan beliau, laqad ra'aitu masra'an, aku telah melihat kematian, la azalu a'malu lahu hatta alqah, mulai saat ini aku akan terus menerus beramal untuk kematian itu sampai aku berjumpa dengan kematian itu. Ayo sampai mida terpikir kumana Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika melihat sakaratul maut itu, ketika melihat orang yang beliau besuk kemudian dalam keadaan sakit menghadapi sakaratul maut. Makanya tadi Imam Syaddad, Sayyidina Syaddad Ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya orang yang sudah pernah mati dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, lalu dia bercerita tentang sakitnya kematian, dahsyatnya sakaratul maut kepada penduduk dunia ini, maka penduduk dunia yang mendengar ceritanya tidak akan pernah lagi menikmati kehidupan dunia. Mida benapsu kuman, mida benapsu menikmati kenikmatan dunia nang ada uang dunia tu mida terpikiran, menikmati huma nang datuh mida terpikiran, menikmati kekayaan nang are mida terpikiran. Keleh lain ndak belum mamhindai. Jadi kawabi masih menikmati dunia. Cuman perlu dipikirkan bahwa kita semua akan menghadapi ini. Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan sakaratul maut itu ditanya oleh putra beliau Sayyidina Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kikuan anak beliau, ya abati sifli al-maut, wahai ayahandaku, coba ceritakan kepada aku tentang kematian. Bagaimana kata Sayyidina Amr ibn al-As ketika beliau menggambarkan tentang sakitnya kematian, kikuan beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah berjeruman marah anaka, sakaratul maut itu wahai anakku, wahai Abdullah, tubuhku itu seperti disempitkan sesempit-sempitnya, badan tun sangku enyek bebanaran kawan Sayyidina Amr ibn al-As. Kemudian aku tun seakan-akan lagi menahanseng dari lubang jarum, menahanseng dari lubang jarum, bayangan deh kak, tun lagi nyaman menahanseng tun narik behimat nafas. Kareh ada waktu di mana setiap orang dari kita akan merasakan bagaimana rasanya bernafas seperti bernafas dari lubang jarum yang sangat kecil. Lalu Sayyidina Amr ibn al-As kemudian melanjutkan lagi, kikuan beliau seakan-akan dahan kayu penuh duri dimasukkan sampai ke ujung kakiku dan ditarik sekuat-kuatnya sampai ke leherku. Seperti itulah sakitnya. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Mulai ujung pain kawan Sayyidina Amr ibn al-As daan kayu nang arek duhia inamean lalu incabut sekuat-kuatah, maka duhi-duhi itu menempel-nempel si pembuluh darah, si urat-urat, menarik urat-uratnya sampai begitu, sampai marak tenggorokanku, sampai marak leherku, etek kepehe ya kawan.
Sayyidina Amr ibnul As radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sakitnya sakaratul maut. Dan kita harus memikirkannya mulai saat ini. Jadikan bahan pikiran kita. Selalu letakkan di depan mata kita, di atas kepala kita, di dalam benak kita. Bahwa momen ini kita semua pasti akan menghadapinya, kita tidak bisa menghindarinya. Kalau sekelas Rasulullah SAW itu merasakan sakitnya, apalagi orang-orang yang berada levelnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa, dan ini beliau ucapkan ketika beliau menghadapi sakaratul maut itu. Tapi kalau itah kira-kira mida sempetam berdoa, makanya baca mulai lagi belum tun. Ada doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Yang pertama riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW dalam keadaan sakaratul maut itu mengatakan, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantu aku menghadapi sakaratul maut. Maka amalkan doa ini. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong aku, bantu aku menghadapi sakaratul maut. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, ketika tadi disebutkan dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Rasulullah SAW memasukkan kedua telapak tangan beliau ke dalam air, kemudian mengusapkannya ke wajah beliau. Nabi SAW berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan untukku sakaratul maut. Jadi doa Rasulullah seperti itu. Maka kita amalkan doa Nabi ini, mudah-mudahan mengurangi rasa sakit sakaratul maut yang kita hadapi. Setidaknya mudah-mudahan kita tetap diberi taufik oleh Allah untuk bisa menuturkan la ilaha illallah di saat-saat sakit luar biasa seperti itu. Itulah kenapa tidak gampang mengucapkan la ilaha illallah yang jaminannya adalah surga. Karena Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, masuk surga, kata Rasulullah. Tapi kalimat ini tidak mudah diucapkan. Kenapa? Karena dalam keadaan sakaratul maut itu sangat sakit luar biasa. Makanya setidaknya walaupun sakit, kita memohon kepada Allah kemudahan agar tetap bisa untuk menuturkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah dalam keadaan sakit sakaratul maut itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.